karet, jadi tinggal ditaplek aja. Oke, pasangnya tinggal ditekan. Kalau misalkan diputer, ini selang ada 2 di dalam, jadi di luar dalam. Kalau diputer takutnya patah, yang di dalam nggak kelihatan, jadi diprotek aja, angkat, tekan. Oke. Nah yang ini untuk reagen elektrolit kalau memang jalan parameter elektrolit. Oke. Ini siring. Kan biasanya kalau di alat kan 1 dan regen 2. Kalau teman-teman bingung regen 1 yang mana sih, regen 2 yang mana, sampel yang mana? Lihat aja di bawah. Ada sampling R1, R2. Jadi nggak usah. Sorry, ini siring 1 mili. Ini untuk ICT. Ini siring 1 mili untuk alkalin dan asid. Jadi kalau misalkan in case ini bisa berimpact ke hasil yang inkonsisten. Misalnya gini, kita nggak dapat hasil 5, diulang jadi 3, diulang jadi 6, diulang jadi 4, inkonsisten kan? Bisa dari sini, atau bisa ini bulbnya, bilownya dia pecah. Jadi pada saat dia harus menghisap dia nggak maksimal. Ini bisa berhubungan ke hasil yang inkonsisten. Jadi kalau ada hasil inkonsisten, yang pertama kali dicek pencucian kuvet, dia ada yang luber apa enggak. Kalau ada yang luber berarti itu penyebabnya. 1, kedua baru cek ke bagian yang lain. Lebih ke arah slot, kayak komputer ada boardnya kan. Nah ini board sebenarnya slot. Saya nggak berani buka, ntar diomelin sama teknisi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dia akan masukinnya posisinya jangan terbalik, bukan begini tetapi begini. Jadi tulisan ini yang kita pegang, masukin, dorong sampai mentok, nggak usah ragu, nggak usah masukin pelan-pelan kayak slow motion gitu, nggak usah, masukin aja. Oke, nah ini namanya B, tempat carrier kita masukin. Nah, 1 B ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 masing-masing. Ini namanya positioner. Jadi pada saat ini kita masukin, dia akan ngambil seperti ini, terus dia akan masukkan ke sini. Oke, setelah itu dia akan bergerak. Kalau ada di posisi 1 dia akan bergerak ke kiri, lepasin ini, dia akan ngambil. Oke, setelah itu dia akan ngambil sampel, masuk ke dalam ini namanya kuvet segmen. Ini kuvet segmen. Terus ini reagen carousel. Dalam keadaan mati kita bisa buka manual, tapi dalam keadaan nyala jangan, berat, bisa. Oke, ini kita buka. Nah, tadi saya bilang untuk yang 4000 reagen carouselnya hanya 1 reagen carousel. Dia nyampur R1 dan R2. Jadi teman-teman nggak usah, oh R1 di depan, R2 nya di belakang, nggak usah. Random, mau di depan semua, mau di belakang semua bisa, selama slotnya cukup. Misalkan gini, ini slotnya slot besar yang di depan udah habis. Ada yang tinggal belakang, ya udah depan dan belakang, nggak ada masalah. Atau di depan masih ada, ya udah di depan dua-duanya nggak ada masalah. Oke, ini reagen carousel. Nah, oke, ada mau lihat ke depan, maju, mau lihat langsung. Oke, di sini ada 6 reagen. Ini bukan reagen sebenarnya. Ini lebih ke arah yang tadi saya bilang ada 5, apa aja tadi? Deterjen B, alkali, asukos, water bath tadi sih. Aditif. Oke, water bath aditif. Oke, nah sekarang ditaruhnya di mana? Oke. Yang pertama ini deterjen A, posisi A1. Ini A2, deterjen B yang sudah diencerkan 10%. Yang ketiga, asid 0,5%. Jadi asid itu bisa ditaruh di bawah dan di atas.
Yang di atas diencerin 0,5%, yang di bawah nggak usah diencerin, langsung pakai. Oke. Jadi yang di atas diencerin, yang bawah nggak usah. Nomor A4 ini water bath aditif. Water bath aditif digunakan hanya pada saat kita maintenance daily. Sebenarnya selesai daily maintenance, water bath aditif kita keluarin. Tetapi saya lebih senang tetap di dalam alat. Kenapa? Kalau orang yang saat itu ngejalanin daily nggak ada, kita ngejalanin daily ini dikeluarin. Ini water bath aditif tadi ditaruh di mana ya kemarin ya? Di mana ya? Ribet kan? Jadi langsung taruh di sini karena posisi dia akan selalu ada di A4, nggak pindah. Oke. Terus J5 dan J6 ini salin sebenarnya. J5 salin digunakan untuk dilusi sampel hasil tinggi. Oke. J6 isinya HIL, ref atau sama salin juga sebenarnya. Cuma dia nggak bisa dipakai berbarengan, jadi harus 2 botol terpisah. Jadi yang pertama salin dipakai untuk dilusi, yang kedua ref atau salin juga dipakai untuk kalau kita mendapatkan sampel lisis, kita bisa ngejalanin HIL ini. Kita pilih H untuk hemolisis, I untuk ikterik, L untuk lipemik. Jadi kalau misalnya gini, kita dapetin sampel lisis nih, ini sampel saya reject atau saya kerjain dulu atau gimana? Tujuannya apa? Tujuan HIL ini untuk meminimize kalau misalkan ada sampel lisis, selama ini ambil darah ulang kan? Yeah. Nah, nyaman nggak pasien diambil darah ulang lagi? Kalau pasien diambil darah kayak gampang sih gak ada masalah. Udah diambil darahnya susah, pembuluhnya aduh halus banget, kita hanya stres, pasiennya juga stres kan, ya ambil ulang lagi, gua aja tadi gak boleh susah gitu kan, dapat aja untung gitu kan. Nah makanya ada namanya HIL ini. Tujuannya kalau misalkan analisisnya ada dalam batas range yang ditentukan oleh alat atau untuk reagen, sambil itu bisa kita rilis. Tetapi kalau misalkan ini dia satuannya indeks 1, 2, 3, 4. Kalau dia misalkan maksimal plus 4 misalkan, dia di plus 3, sampel tadi bisa kita keluarin. Oke. Paham? Kalau misalnya udah lewat dari itu berarti dia alatnya nanti kasih warning. Ngasih warning? Enggak, dia ngasih. Jadi gini, cara menilainya, jadi di masing-masing insert sheet itu ada namanya interference, mengganggu. Nah, dia ada H, ada I, ada L. Nah, ini nanti hasil yang dikeluarkan di compare ke insert sheet tadi. Dia masih masuk range apa enggak? Kalau masih masuk range, hasil bisa kita rilis. Kalau keluar dari range yang ditentukan oleh insert sheet, berarti mau nggak mau dengan berat hati ambil darah ulang. Oke. Kita bisa lihat di supply. Dia ada namanya supply. Nanti di situ ada A1 apa, A2 apa, A3 apa. Terus dia ngasih tahu standar ini berapa lama kayak. Oke. Nah tadi saya bilang ada 3. Ini prop sampel. Ini R2, ini R1 yang di belakang. Nah, di arsitek itu di arsitek kalau ada clothing, kalau misalkan sampelnya nggak ada atau mentok, dia insya Allah nggak akan bengkok. Kenapa? Karena dia ngepel. Jadi pada saat dia neken, misalnya gini, dia neken nih, tek, nggak ada, dia teken kan. Pada saat dia neken dia akan naik. Oh, oke, ini langsung error. Jadi ini intelijennya dia. Jadi nggak akan insya Allah meminimasi sampel bengkok. Oke, terus yang di belakang ada 2, dia lempengan. Itu mixer. Fungsi mixer apa? Campur. Campur kan. Nah, jadi
Begitu sampel tambah reagen masuk dalam satu kuvert, harus dicampur dan nyampur ke mixer. Terus yang ini area pencucian. Jadi anaknya dari belakang tapi agak susah. Oke, ini washer. Jadi washer itu ada berapa? 7 jarum ya? 8 jarum. 7 jarum. Yang ke-8 ini namanya cuvette dry tip. Yang pertama dia akan nambahin asid, kedua alkalin, yang pertama water, kedua asid, alkalin, water lagi, terus ini dia ngeringin. Di sini water lagi terakhir. Ini ngeringin. Jadi yang putih ini tugasnya dia begitu dicuci, tambahin, dia ngosongin cuvette ini dia. Nah, cuvette dry tip harus diganti tergantung di berapa pasien sih. Saya nggak bisa ngomong bulanan. Jadi kalau semakin banyak pasien, cuvette dry tip akan lebih sering diganti. Aslinya cuvette dry tip warnanya putih, bukan tutul-tutul kayak macam tutul gini. Dia warnanya putih bersih. Ini belum hitam banget. Kalau dia warnanya hitamnya kayak gini dok. Itu ya. Iya. Tapi nggak mengganggu kan? Enggak. Jadi dia ada batasan, makanya cuvette dry tip idealnya 2 bulan sekali ganti. Idealnya. Tetapi kalau pasiennya sedikit, nggak mungkin 2 bulan, paling bisa 3 bulan 4 bulan baru ganti. Tapi pokoknya ini masih oke, belum hitam banget. Ini masuk dalam Monthly kalau nggak salah, Monthly maintenance. Jadi ini jarum ini nanti kita colok, ada kawatnya, colokin satu-satu. PR sih, karena saya juga nyoloknya susah, lumayan kecil. Oke. Dan ini harus diganti. Pada saat gantinya kita mesti ukur. Kalau saya pakai penggaris, jarak dari sini, dari ini ke sini itu 0,7 mili. Dari sini nih, batas ini, nih, yang ini, kelar nggak? Oke, batas ini ke sini itu 0,7 mili. Iya. Harus. Karena gini, ini cuvette. Dia harus benar-benar neken sampai dasar. Kalau nggak nyampe dasar, berarti di sini nggak kering, ada sisa. Sisa ini takutnya jadi carry over atau kontaminasi silang. Hasil reaksi belum udah selesai, masuk lagi, tambah lagi reaksi yang baru. Ya, gitu deh. Oke. Tapi sebenarnya dari belakang karena memang ini sementara sifatnya. Jadi sebenarnya dari depan. Ini udah ada lubangnya sih, Oke, yang biru HC waste pump. Jadi ini yang ngebuang pada saat si cuvette dry tip ngebuang, ini yang mompak buang ke limbah. Ini harus dicek di mingguan kalau nggak salah. Jadi cek, ini bisa dibuka. Kita putar aja. Ini lengket banget. Ini silika gel, silikanya ini apa namanya? Formalin ya, apa sih? Gelnya gitu, yang biar nggak keset, biar licin. Kayak gel, kayak Vaseline gitu. Ini lengket banget tuh. Bukan oli, dia kayak Vaseline. Ini dibuka, putar aja. Nah, ini kita pakai obeng minus, kita putar.
dia berat atau enteng. Harusnya sih enteng, nggak berat. Terus masangnya lagi, ini kan plus nih, ini kan minus, udah pasin aja lubang plusnya. Yang obeng tadi untuk ngecek apa Pak? Dia masih berfungsi dengan baik apa enggak? Yang di dalamnya itu. Ya, yang dalamnya itu kan ada plus begini kan. Oke, obeng minus, berat apa enteng? Kalau rusak ganti, ada partnya ada. Solid. Jadi di sini ada modulnya, modul di sini taruh. Dia modul berupa kayak bulat segini, segini lah, masuk ke dalam sini, terus di bawahnya kasih jarum. Nah di sini di bawah ini tempat reaksi untuk elektrolit. Jadi reaksinya kalau elektrolit di sini indirect. Begitu sampel tambahkan reagen langsung dibaca. Tapi kalau indirect, sampel dicari dulu baru dibaca. Hah? Semua alat analyzer itu indirect elektrolit. Untuk memudahkan pada saat kita mendapatkan sampel urin. Sampel urin harus dicari dulu, nggak boleh langsung. Mudah. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, oke. Kesimpulan, alat ini dibagi jadi ada komputer di sini, ini komputer SCC, terus ini modul alat, terus di dalam ada RSH, ada 3 jadinya, ada SCC, ada alatnya, ada RSH. RSH itu reagent sample handler. Robotik. Jadi untuk ngambil. Nah, untuk masukin reagen, teman-teman lebih senang melanjangin atau sebagian lain melanjanginnya. Kalau mau melanjangin kita buka ini. Kalau mau sebagian, masukkan reagen sini. Oke, paham ya? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Sampelnya tadi baiknya ada di dalam alat. Oke, nah karena dia disimpan di dalam alat reagennya, reagen itu jadi punya 2 expired date. Ada expired kit, ada expired on board. Oke, expired kit, ada contoh ya. Ada reagen dia yang udah nggak pakai nggak? Kita di sini, bulan 9 2021. Oke, ini expired kit. Oke, begitu dia masuk ke dalam alat, namanya jadi expired on board. Kenapa? Karena pada saat dia masuk ke dalam alat, botol reagen kan kita buka, masuk ke dalam kulkas. Ini kulkas, suhunya 2-8. Oke, pada saat dia terbuka, terjadilah suatu proses. Ada proses kondensasi, proses penguapan, proses banyak di situ. Sehingga karena proses tadi yang harusnya expired jadi berubah on board dan hanya stabil variasi masing-masing parameter. Ada yang cuma 8 hari, ada yang bisa 1 bulan, ada yang bisa 2 bulan. Oke. Paham ya? Iya. Oke. Jadi kalau Mas ini expired on board, oke, expired on board itu karena itu tadi. Ini kan belum expired Mas, masih ini. Iya, kitnya memang belum expired, tapi begitu dia masuk ke dalam alat, dia punya expired on board namanya. Oke, alat membaca. Kalau misalnya lewat dari expired, misalnya stoknya habis. Ebet, atas nama Ebet global. Kalau expired on board nggak bisa, harus dibuang. Kenapa? Karena ditakutkan hasil inkonsisten atau gimana. Oke. Tapi kalau dengan alasan, Mas, isinya 300, saya baru pakai 50, udah expired, 2,5-nya gimana? Sayang dong, oke? Nah, atas dasar itu bisa di override expirednya. Oke. Catatan. Kalau ada masalah dalam hasil, ganti reagen baru dulu. Untuk make sure sebenarnya masalahnya di reagen atau di alat. Oke. Karena gini, kalau misalkan reagennya udah expired on board,
terus kekeh, ini udah gini. Saya bikin tiket, bikin laporan, orang global lihat, kamu kok menyarankan sih regen expired dipakai? Itu aja sih sebenarnya. Jadi ibaratnya saya pun kalau mau bikin laporan kayak gitu, saya mesti pilah-pilah. Kenapa? Karena jangan sampai saya disalahin, customer-nya juga nanti kena juga. Masalahnya Ebert Global saklek. A ya A, nggak bisa berubah jadi B. Dan kalau ada masalah hasil, dia akan terus ngejar. Kayak saya pernah dapat kasus di Jakarta, ada hasil beda. Ya dia harus ngumpulin yang berimpact, mulai dapat sampel jam tanggal berapa, mulai dikerjakan kapan, hasilnya bagaimana, sudah diulang atau belum, hasil pengulangannya bagaimana, sudah dikerjakan di mana aja, hasilnya bagaimana, semuanya ditanyain. Sampai saya sendiri pusing. Dan pada saat saya ngirim hari ini, dia nanya malam ini, besok saya nggak ngejawab, ditanya lagi, mana? Saya butuh as soon as possible, saya butuh secepatnya. Saya sibuk nggak ngerjain lagi, ditanya lagi, mana? Gitu. Sampai dia dapat jawaban, baru oke diem, nggak nanya lagi. Jadi Ebert benar-benar mempertahankan mutu supaya hasil yang dikeluarkan itu baik. Oke, sampai sini lain. Di arsitek yang pertama kali dinyalakan itu komputernya. Oke, komputer kita nyalain, nanti dia akan muncul minta username dan password. Kita masukin username-nya itu admin huruf besar semua, passwordnya ADM huruf besar semua. Setelah itu kita done, dia akan muncul offline di atas. Pada saat dia muncul offline baru alatnya kita nyalain. Oke, begitu alatnya kita nyalain, jangan lupa kemarin saya juga semua masih bisa kelupaan. Pastikan switch on yang ada di sebelah sini harus nyala. Ini udah saya nyalain, dari kemarin ya saya matiin daripada lupa lagi. Harus nyala. Kenapa? Kalau ini nggak nyala, gas stop it offline aja. Oke. Jadi yang pertama kali kita nyalakan komputernya, setelah offline baru alatnya. Oke, sekarang mau nyalain alatnya, komputernya. Sebelum nyalain komputer, kita pastikan UPS semua sudah on. Cara ngeceknya gimana? Ada yang bisa jongkok? Aduh, saya juga capek kalau jongkok ini. Dia harus 213 ya, dia tegangan. Yang di belakang, yaudahlah, udah nyala lah. Berarti susah. Udah nyala dari kemarin nggak diinin kan? Oke. Ini UPS berapa? Ya, jadi ini UPS komputer, itu UPS alat. Beda KVA-nya. Ini satu KVA, itu 2 KVA kalau nggak salah. Oke, setelah UPS semua nyala, kita hidupkan komputer. Jangan sampai salah. Saya pernah ngegayat customer. Sampai saya setar sendiri. Tolong cek komputernya nyala apa enggak. Udah mas, nggak nyala-nyala. Saya bingung, kok nggak nyala-nyala sih? Coba deh foto yang dipencet yang mana. Ternyata yang dipencet itu ini. Mbak, itu mah bukan PC, itu mah monitor. PC itu di bawah. Oh, maaf ya mas. Oke. Jadi bedain ini monitor. Memang sekarang monitor PC udah ada gabung sama PC. Tapi di alat ini enggak. Dia masih bisa. Oke. Ini PC. Ini monitor. Oke. Jangan digabungin jadi satu. Ntar saya yang stres. Oke. Hidupkan. Ayo mas. Tombol on ini. Mas meledak. Oke. Ini kita pencet. Oh, deteksinya. Yang nyala. Putus ya. Jadi dari hari ini
Alatnya saya matiin. Oke, setelah itu passwordnya ADM. Setelah itu done. Oke, offline, baru alat itu kita nyalain. Saya mas yang langsing, aku nyangkut di perut. Duduk gitu. Tangan besar. Saya dulu pernah dapat customer begitu mencet bunyi kayak gitu langsung kaget. Alatnya mati lagi. Karena udah kaget. Terus di supply status A deterjen A, A2 deterjen B, A3 asid. Oke. Nah, A4 dia nggak ngasih tahu. Dia kan ngasih tahu pada saat kita ngejalanin maintenance. Dia kan berada di posisi A4. Nah, alkalin yang ada di bawah, alkalin dan asid. Oke. Nah, ini sampel wash solution, itu yang ini. Ini sampel wash solution. Nah, kalau di Ebot, teman-teman misalkan lagi buka nih, terus teman-teman ketok kayak misalkan gini, komputer kebakar atau gimana, kita harus bikin laporan. Dan kalau teman-teman buka pun misalkan gini, kan ada teman-teman sehat kan, nggak apa-apa, kita harus bikin laporan. Nah, begitulah Ebot. Ini sampel wash solution. Jadi solusi yang ada di sini tujuannya untuk pada saat dia habis proses, si jarum sampel tadi akan dicuci dengan asid dan deterjen A. Oke. Nah, ini setiap hari harus diganti. Jadi setiap hari pada saat maintenance ini harus diganti dan jangan banyak-banyak, 500 mikron aja cukup. Oke, ini 500 mikron aja. Jadi posisi 1 dan posisi 2. Posisi 3 kalau teman-teman ngejalanin elektrolit. Ini diisinya kalau di elektrolit itu ICT cleaning buat nyuci probe sampel habis ngejalanin ICT. Yang satu. Yang ini. Yang Satu ini asid. Asid 0,5%. Ini deterjen A. Oke. Setiap hari harus ganti. Ini saya nggak ngerti ini. Siapa? Enggak. Dari awal. Dari pertama alat datang. Dari pengiriman ini. Kayaknya ini berdua. Bentuknya kayak gini dia. Bulat. Nah, ini ada jarum-jarumnya di sini. Oke. Nah, dia jadi stop it kan? Nah, pada saat dia stop it, caranya bagaimana? Ini stop it-nya kita sentuh. Setelah itu lanjut. Oke. Nah, dia akan inisial untuk ke ready. Nah, yang HIL J5 salin, J6 HIL kan. Nah, ini expirednya 31 bulan 12 2020. Oke. Terus dia berapa lama? Stability-nya 70 hari lagi. Oke, 70 hari lagi dia akan expired. Nah, nanti teman-teman harus bikin lagi. Untuk HL ini bukan regen ebet, jadi cukup pakai salin aja kita bikin. Nanti saya ajarin cara bikinnya. Salin pun juga sama. Tapi kalau salin nggak ada expirednya. Oke, alat. Jadi ini tampilan alat arsitek posisi awal. Jadi kalau misalkan
menu awalnya arsitek, saya telepon misalnya nggak ya, kalau nggak lihat menu awalnya ini menu awalnya. Terus kalau saya tanya posisi alatnya running atau ready, yang lihat apanya? Yang ini. Ya. Karena pernah saya nanya, alatnya running apa ready? Ready. Alatnya memang dia nggak dipakai, tapi tulisannya di sini running. Jadi kalau saya tanya alatnya ready atau running, lihat ini. Nah, sekarang alatnya ready. Nah, pada saat posisi ready, teman-teman bisa perform untuk ngecek inventory reagen masih cukup apa enggak. Kalau misalkan kurang, bisa tambahkan, karena kita hanya bisa menambahkan reagen pada posisi ready. Pada posisi running kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya bisa ngejalanin sampel, ngejalanin kontrol, ngejalanin kalibrasi pada posisi running. Kalau misalnya kita mau input nilai kontrol pada posisi running, nggak bisa. Kita mau input nilai kalibrasi pada posisi running, nggak bisa. Harus dalam keadaan ready. Jadi pada saat pagi sebelum mulai kerja, pada posisi ready kita pastiin semuanya. Jangan sampai di tengah jalan kita lagi jalan sampel, tiba-tiba ya ini reagennya habis, gimana ya? Ya udah nunggu sampai selesai, baru bisa nambahin reagen. Jadi setiap pagi pastiin teman-teman cek inventory. Caranya masuk ke reagen, sentuh reagen, bisa lihat dari sini, bisa lihat dari sini. Oke, terus dari sini kita tahu nggak berapa lama lagi dia akan expire atau enggak kan? Enggak. Caranya gimana? Kita pilih view all. Nah, di view all ini dia ngasih tahu namanya apa, statusnya apa, lot reagennya berapa, sisa tesnya berapa, reagen statusnya apa. Oke? Terus expirednya kapan? Jadi botol ini expirednya kapan? Oke? Yang tadi saya bilang ini apa? Expired apa? Oke. Stability expired apa? Jadi pada saat dia masuk, dia akan langsung hitung 70 hari lagi dia akan expire. Hari. Kalau dari detail, onboard stability-nya berapa lama? 1680. Berapa hari? 70 hari tadi. Jadi kalau teman-teman ngeliat dari sini bisa, tapi hitungannya jam. Kan kita butuhnya hari, ngapain hitungin jam? Hitung langsung aja dari sini. Oh, 70 hari lagi. Oke. Jadi teman-teman setiap pagi cek reagen. Oh, tinggal berapa? Oh, masih 235, masih cukup lah. Pasien paling sehari 200 masih cukup. Kalau misalkan, oh ternyata pasien kita ada 300, oh kurang nih, tambahin pada posisi ready. Nambahin tinggal taruh aja sembarang. Oke. Catatan. Alat ini in case pernah terjadi reagen missing. Missing itu pada reagen yang ada posisi R1 dan R2. Jodohnya hilang. Jadi dia R1, begitu kalau R2, oh bukan pasangan gua, nggak mau. Missing. Oke. Solusinya bagaimana? Nyari jodoh. Kalau saya bilang nyari jodoh, masukin R1, masukin semua R2, taruh semuanya, scan. Nah, yang kebaca diemin, yang nggak kebaca cabut lagi semuanya. Daripada mesti nyobain tuh capek kan, lama kan, mendingan cari jodoh aja. Pasar gue yang mana sih? Aku udah pernah nemuin itu kejadian beberapa kali. Customer bingung. Yaudah deh saya datang setelah saya ajarin solusi begini loh. Jadi nanti begitu dapat kasus yang sama, dia udah tahu harus gimana. Atau pernah juga kejadian ngebaca reagen, dia bukan missing reagen, dia errornya apa saya lupa. Impact penyebabnya. Jadi di sini ada box ini.
Jadi di sini ada filter. Nih, ada saringan udara. Nih ini. Oke. Nih, tuh yang nongol. Oke. Nah, di situ ada kayak kaca. Kayak cermin. Oke. Di tengah sini di regen carousel ada barcode reader. Kan dia ada regen luar sama dalam kan. Tadi kita lihat bareng-bareng, ada yang di slot dalam, ada yang di luar. Oke. Nah, pada saat kita taruh di regennya bagian dalam, dia kan harus nembak tuh barcode-nya ke dalam. Dia error. Nah, kalau misalkan kejadian kayak gitu saya tanya, ini kejadiannya di regen yang luar apa yang dalam? Kalau yang dalam berarti di bagian dalam. Ya, berarti itu masalahnya cerminnya kotor. Solusinya bagaimana? Harus dibersihin kacanya. Jadi kenapa? Karena gini, ini kacanya kotor. Dia harus ngebaca kan, barcode ditembak, tembak dipantulin. Karena dia kotor, daya pantulnya kurang dong, karena kalah sama debu kan. Jadi kacanya dia ya kayak kita ngaca, kacanya kotor. Muka kita kelihatan tapi samar-samar, karena kotor banget. Nah itu pun kayak gitu, jadi dia nggak nyampe. Solusinya ini dibersihin kacanya. Oke, itu terus saya ajarin yang laki-laki aja, cewek kasihin jangan. Ada pertanyaan sampai sini? Ada ya? Itu pasien. Iya. Jadi kita disable dulu. Jadi begitu ada pasien, dia nggak akan ngambil regen yang ini. Dia pakai regen yang pertama dulu. Begitu habis, baru kita onin lagi. Oke. Nah, terus di alat ini, kalau misalkan kita masukin dua reagen dan lotnya berbeda. Oke. Misal lot yang pertama kali masuk lotnya A, terus kedua masuk lotnya B. Terus yang ini kita kalibrasi. Oke. Dua-duanya kalibrasinya aktif. Terus kita kontrol. Alat akan ngerjain dua-duanya. Lot A dan lot B. Tahu nggak tujuannya apa? Ya pasti beda. Tahu nggak tujuannya apa? Habis kita mesti pakai lot B kan? Kita nggak perlu kontrol lagi, kontrol udah dikerjain kan? Jadi menghemat waktu. Jadi kita bisa langsung pakai. Karena kan kontrol udah kedetek dan di grafik-grafiknya nih nanti sudah akan muncul plot. Nanti sudah muncul plot. Nah plot itu nanti bisa kita lihat. Di sini akan kelihatan lotnya berapa, lot reagennya bisa kita lihat. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada pertanyaan saya lanjut. Jadi yang ini saya bilang modul 0. Modul 0 itu ke ini RSH. Nih RSH di dalam tadi saya bilang. Ini RSH. Kenapa gambarnya ini? Karena kan dia carrier. Nah, kalau dia server carousel dia bulat cakram. Oke. Ini modul 1. Modul 1 berarti alatnya. Kalau misalkan gini, alat itu digandeng nih kimia sama imun. Gandeng. Modul 0, modul 1 dan modul 2. Modul 1-nya kimia, modul 2-nya imun. Oke. Atau alat kimia digandeng jadi 2, seperti 2. C4 1, C4 2. Jadi jejer. Oke. Nah, di dalam modul 1 ini ada test in process. Test in process ini maksudnya berapa berapa tes yang sedang kita kerjakan. Misalnya gini, ada 10 sampel, masing-masing sampel 5 parameter kita kerjain, berarti 5 kali 10. Di sini akan muncul 50 tes in process. Oke, berarti ada 50 tes yang sedang dia kerjakan. Tapi dia tidak menginformasikan berapa sampel yang sedang dia kerjakan. Dia hanya menginformasikan berapa tes yang sedang dia kerjakan. Oke, paham? Berapa di satu tes?
Dia nggak dikerjakan. Jadi dia kalau kita kerjain urium 1, dia 1. Blanko enggak, dia nggak itu. Tapi kalau kalibrasi berarti dia 3 nih. Berarti 3. Iya, betul. Kalau kalibrasi iya. Tapi kalau sampel enggak. Oke, karena tadi ngomongin kalibrasi. Setiap kita kalibrasi, alat akan selalu mengerjakan blanko. Blankonya ada macam-macam. Ini nggak tahu sama beda. Oke. Kalau dia blank sampel blank type-nya cell, berarti dia pakai blank itu pakai reagennya. Kalau dia pakainya non, berarti dia pakainya air RO yang ada di alat. Saya pernah ngalamin waktu itu ada kasus kreatininnya enzimatik. Di cabang yang lain, jadi gini, hasil dia tinggi 2,4, tapi di tempat yang lain 1,8. Tapi kontrol yang di 2,4 ini bagus, di min. Di tempat lain juga sama, di min. Tapi begitu kalibrasi saya lihat, kok absorbennya beda. Absorben yang alat lain yang 1,8 itu absorben cenderung lebih rendah, ini cenderung lebih tinggi. Saya pikir, berarti kalau kayak gini urusannya berarti ke pembacaan. Absorben berarti udah pasif pembacaan, bisa direaksi, bisa di pembacaan. Berarti urusannya kalau pembacaan berarti antara lampu, blanko, kuvet, waterbat, saya cek semua, nggak ada masalah. Terakhir ketemu pada saat saya lagi jalan ke Talopo apa Toraja. Di jalan saya coba telepon. Saya sambil buka iPad, saya buka konfigurasinya. Coba deh masuk ke konfigurasi, lihat settingannya satu-satu. Saya guide kan, coba cek ini. Oke, sesuai, cek ini sesuai. Begitu masuk ke sini, di sini non, oke, di sini self. Coba ganti jadi self. Jalanin kalibrasi, jalanin kontrol. Setelah itu jalanin sampel. Saya lihat kalibrasinya. Blanknya, absorbennya, oke, masalah selesai. Karena absorbennya udah mirip dengan yang lain. Bandingin lagi 92,4, 1,8, oke, masalah clear. Saya bikin tiket, dikejar sama orang global. Kenapa? Ini salah settingan gimana? Kok bisa salah? Dia bilang. Iya, gak usah jawab. Karena ini sebenarnya default, gak mungkin dirubah-rubah. Nah, itu bisa berubah, saya nggak ngerti kenapa bisa berubah. Karena pada saat install parameter itu, saya nggak nginstall, itu udah ada di alat. Jadi dia ada orang TQA-nya. Nah, aku nggak ngerti, mungkin orang TQA-nya yang otak-atik atau gimana. Tapi saya nggak mungkin nyalain customer. Saya bilang, saya nggak ngerti kenapa itu bisa seperti itu. Udah clear. Hah? Bisa. Iya. Oke, paham ya? Jadi dia blank ada dua, ada self, ada non. Kalau non berarti pakai air, self pakai reagennya. Oke. Terus hal statusnya oke. Karena belum ada nih kalibrasi, baru HSTLT doang. Kalau misalkan ada kalibrasinya expired, dia kan ngasih tanda seperti ini, tanda seru. Kalau dia muncul tanda seru, berarti kemungkinan ada yang kalibrasinya sudah expired dan belum dikalibrasi. Dia akan muncul di sini tanda seru. Regen juga bisa muncul tanda seru kalau regennya udah tinggal dikit, kalibrasinya expired atau reagennya expired. Itu reagen itu jumlah parameter atau jumlah reagen? Jumlah Tes. Oh, dia ngasih tanda seru semua. Enggak, yang tadi kan reagen doang. Reagen dua. Duanya itu dua OTP. Dua parameter. Atau pakai Bukan. Ada dua, dia Enggak. jadi dua. Dua parameter. Walaupun ada dua botol.
Jadi ini kenapa 2? Karena ada salin dan KL. Dia dihitung reagen. Iya, dua tempat yang terpisah. Oke. Nah, in case ini kan reagen, kita bisa modify sekeinginan kita. Kalau kayak gini ribet. Kalau saya mau nyari berapa sih tes yang tinggal dikit, kan kalau kayak gini kan nanti ngacak nih, ada yang banyak, ada yang dikit, ada yang dikit. Kita tinggal sentuh aja tes remaining nih, tulisan tesnya yang kita sentuh. Dia 35 naik ke atas kan, kalau kita balikin ini turun lagi. Jadi kalau kita sentuh tes remaining ini, dia akan naikin tes yang paling sedikit, dia taruh di paling atas. Oke. Terus kalau regen statusnya kita sentuh, tulisan regen statusnya kita sentuh, dia akan naikin status yang bermasalah. Misalkan gini, regennya tinggal dikit atau expired, dia akan naikin paling atas. Jadi teman-teman nggak usah susah nyari ke bawah ngatur atu-atu, jadi langsung aja sentuh. Jadi dia akan naikin semua yang tinggal dikit sama yang memang kalibrasinya expired atau gimana, dia akan naikin. Kalau kita sentuh kalau status juga sama, dia kan naikin berdasarkan kondisi kalibrasi yang fail, expired, dia akan naikin paling atas. Kalau tesnya yang kita sentuh, tulisan tesnya kita sentuh, dia akan ngurutin berdasarkan abjad A, B, C gitu. Nah, di sini ada A 1, 2, 3, 4, B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada yang tahu nggak nih maksudnya apa? Posisi. Posisi A itu cuma ada 4 posisi, 1, 2, 3, 4. B itu ada 6 posisi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Jadi ngebedainnya, kalau yang A ini berarti botol gede, B ini berarti yang kecil, yang kayak gini nih, ini yang B nih, yang botol kecil. Terus ada lagi kayak regen HDL, dia bentuknya begini, tetapi di sini dibelah. Tahu nggak kenapa dibelah? Yang dipakai cuma yang ini doang, yang ini enggak. Jadi botolnya cuma segini doang deh. Jadi ini dibelah, terus ditutup. Jadi cuma segini doang botol yang dipakai. HDL. Karena volumenya sedikit, baca sedikit. Jadi dia naikin sudah baca volumenya. Oke? Ada pertanyaan? Liquid juga sama, kalau dia ada liquid yang kurang juga dia ngasih tanda seru. Liquid ini apa? Cek. Cek. Sentuh liquidnya. Liquid itu masuknya ke supply. Oh. Jadi kalau misalkan di liquidnya dia ada tanda seru, berarti di antara ini ada yang kurang atau ada yang udah tinggal dikit. Misalkan deterjen A udah tinggal dikit, dia ngasih tanda seru. Tapi dia ngasihnya secara umum liquid, karena liquid itu mewakili ini semua. Jangan lupa ini setiap hari diganti. Kadang pernah nyampe habis karena mungkin dia lupa ngeganti. Mas, daily-nya error. Saya mikir, kan jarang ini kejadian gitu. Saya coba sih cek satu-satu. Mas, habis ya. Tetap dia masuknya ke sini karena ada sini. Nah, terus panggilan ditujukan kepada karyawati rumah sakit yang yang telah mendapatkan undangan bisa dari begini. rekan-rekan Oke, wes dia masuknya tetap ke supply, karena di supply itu ada ICT reference, alkali, asid, A, B, asid, ICT modul, sample wash solution, dan waste. Jadi kalau kita sentuh ini, otomatis dia akan masuk ke supply. Oke, sekarang ini deterjen A udah tinggal dikit, habis, kita mau ganti. Caranya gimana? Cara untuk ngeganti atau update semua yang berhubungan sama supply ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau ini kayaknya udah dibikin otomatis ngebuang ya langsung ya. Oke. Ini kita pilihnya update supply. Oke.
Setelah kita pilih update supply, terus kita pilih apa yang mau kita ganti atau yang mau apa. Begitu kita done, dia langsung update jadi 100%. Atau apa ini kita ganti misalkan. Ini kita ganti. Udah deploy. Update, sentuh, dan dia akan update. Karena ini udah penuh, ya udah dia akan update otomatis. Oke? Jangan lupa dia masukin, dan masukinnya dia nggak mungkin terbalik. Kalau begini benar, kalau begini Nggak bisa. nggak bisa masuk. Ini yang bawah ini drain ya, buat cuci. Jadi dia kayak dari drain dia voltage yang protein, nanti dia ketemu dengan ujung jarum untuk ngebersihin. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Berarti printernya sebenarnya sudah bisa connect, tapi yang saya dapat itu tonernya nggak ada. Tonernya masalahnya harganya wow fantastis, 1 juta. Dia pakai serbuk kayak mesin kopi. LAS belum terkoneksi, makanya itu tanda seru. Ya. Ebet mail ini kita bilangnya ebet link. Kalau ebet linknya connect, dia tanda serunya nggak ada. Jadi ebet mail, jadi nanti dia secara otomatis begitu connect, dia kan ngasih insert sheet. Insert sheet muncul di sini semua parameter yang kita pakai. Terus parameter baru, misalkan ada parameter baru, dia langsung ngirim. Jadi nanti teman-teman bisa update sendiri. Misalkan gini, kita masih nge-tagin, baca ya, berarti itu dia parameter baru, harus diinstal dulu essay-nya. Nah, installnya gimana? Dari sini. Ini udah masuk, udah masuk nih. Oke, berarti tinggal masuk ke sini. Terus diagnostik. Terus pilih 5 komputernya. Terus panah ke bawah, utilities. Install atau delete essay. Install, perform. Benar mau ngelakuin, ya, oke. Nah, terus ada install, ada delete, ada exit. Kita mau ngapain? Mau install kan? Pilih install. Terus nanti kalau dia udah datang dari ebet link, dia di sini muncul nih. Ini kan cuma ada CD-ROM doang, ya kan? Di sini muncul file yang dikirim dari ebet link 3 dan 4. Kita pilih mana yang mau kita pakai. Kita pilih, kita ketik input berapa, nanti kita akan input. Udah tinggal install. Berarti saya pilih 2, exit. Dan itu ebet. Sample find, kita nyari hasil. Sample find. Kita masukin sampel ID-nya berapa. Udah 1, 2, 3 misalkan. Kok 1, 2, 3? Oke, dan berarti sini muncul nomor labnya berapa. C garis miring P ini carrier, P itu posisi, C itu carrier, P posisi. Terus di sini ada assay code. Assay code itu kayak nomor assay. Jadi masing-masing parameter punya nomor. Kayak contoh nih, untuk glukos nomornya itu 1069. Jadi nanti di sini muncul. Ini kayak gini. Jadi nomornya sekian, parameternya ini dan ini. Oke. Operator admin, tanggal, jam. Ini bisa kita ganti ya. Misalkan Mas, ini siapa Mas? Ini yang megang
Jadi setiap user yang pakai alat ini bisa masukin di sini. Jadi bukannya gimana, tujuannya untuk ya dia juga bertanggung jawab lah, atau ya admin lah. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? yang usernya selain admin itu koneksi ke bank. Iya, karena jadi pada saat dia masuk cuma selain admin, dia nggak bisa ngedit atau gimana dia langsung Kalibrasi itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini monitor, ini keyboard, ini mejanya. Jadi kalau teman-teman mau pakai ini. Oke. Saya nggak tahu ini bagus tuh jalan apa enggak ya? Oke, kebaca. Jadi ini bisa kita ketik Kak 227 atau gaya nggak usah. Terus posisinya nggak bisa dua, satunya nggak ada. Saya coba cek 27 juga nggak ada. Satu anak tiri. Kalau kamu itu kan bisa sama dia atau dia Nggak mau, dia langsung error. Error. Enggak, error dia. Jadi posisi satu itu anak tiri. Jadi anak pertama itu anak tiri. Oke. Nah, di sini ada C, ada P. Carrier, posisi. SID, nomor lab. Jadi barcode ini Scan. bisa ketik manual. Jadi pada posisi ready, teman-teman cek reagen, inventory dan lain-lain, terus maintenance, daily maintenance, weekly maintenance, monthly maintenance, itu ada di posisi ready. Ada snapshot, ada sampel status, ada operating manual. Operating manual kayak manual booknya. Snapshot, kita misalkan lagi lihat ini, terus lihat grafik provisioning, terus kita mau keluar, langsung snapshot. Oke. Terus sampel status hampir sama dengan sampel file. Jadi lanjutannya dari sampel file. Atau yang terakhir operating manual booknya. Kayak tadi asid ya, 0,5% asid. Nggak ada asid. Oke. Prepare 0,5% asid. Dan to prepare 0,5% acid, verify the concentrate acid was within the expiration. Iya. Translate dulu. Oke. Langsung aja diterjemahin. Nah, sekarang kita tujuan mau ngapain? Mengincarin kan? Nah, lihat aja angkanya. 5 tambah Ada 5. 5, ada 995. Nah, sekarang kita mengincarin kan? Iya. Berarti asidnya yang mana? Yang 5 dong. Kan dia yang mau kita incerin. 0,5. Gak usah ngeliat bahasa Inggris. Kita tujuannya apa? Mau ngincerin, jadi lihat aja angkanya. Nah, di sini dibilang add 5 mili of acid wash. Oke, 5 mili asid. Terus 995 mili air. Ya udah, berarti kan 5 tambah 995 mix. Kelar kan? Nggak usah ngomong bahasa Inggris, aduh.
Sama sih juga bahasa Inggris juga bego. Tapi minimal ngerti maksudnya aja. Itu yang expired 70 hari tadi ya, bukan? Iya. Expired, dia sampai expired date. Sampai expired tadi. Iya. 30. Oke, ini. Stability of the prepare Oh, 30 hari, dia 1 bulan. Atau deterjen. Deterjen. B. Nih, prepare 10% deterjen B. Itu 50 karena Nih. 450. 50 dengan 4,5. Ah, Digoyangin dulu, dihomoginin 4 sampai 5 kali. makan. Solusinya tadi, Oh. baru diinjerin. Oke? Manual udah ada jalan. Jadi pada posisi ini kita udah bisa running sampel, running control, running kalibrasi. Dan selama posisi ini kita boleh running kapanpun, nggak ada sleep, nggak ada standby. Dia selalu siap jalan. Saya gini, ini lagi jalan sampel nih. Masuk. Terus, oh ada sampel lagi, masukin lagi order, masukin lagi. Dia akan proses. Kalau nggak ada, udah balik lagi. Nah, kalau hijau berarti sudah selesai diproses, belum kita ambil. Kalau orange berarti belum, dia lagi diproses, jadi nggak boleh kita ambil. Dan kalau lagi kayak gini, jangan kita masukin lagi kayak contoh. Kita bikin error ya. Nah, dia lagi diambil nih, masukin lagi. Apa yang terjadi? Nggak mau dia. Sini dia baca ya, carrier detect. Carrier detect B posisi 3, section 1. Section 1. B3 posisi 1. Not available, remove carrier. Nah, tarik kembali. Iya. Nah, ini kan udah begini nih. Nah, ya, ngangkut gitu. Ngangkut bilangnya. Oh. Open. Jadi kalau ada nggak isi, jangan diisi. Ya. Oke. Kan ada lagi sendiri sebenarnya. Statusnya di situ. Situ. Jadi priority di sini berbeda dengan start. Ada order kontrol, ada order kalibrasi. Order Jadi memesan. kalau teman-teman mau ngejalanin kalibrasi, mau ngejalanin kontrol, mau ngejalanin sampel pasien, masuknya dari order. Oke. Nah, setelah order, apa yang sudah kita input tadi itu benar apa enggak? Contoh, saya order pasien. Misalkan K 229 posisi 1. Nomor labnya sembarangan. Periksanya ini. Oke. Setelah itu add order. Add order berarti ada kita selesai atau ada pasien berikutnya. Dia akan langsung pindah ke posisi 2. Kita nggak usah input lagi posisi berikutnya. Nomor labnya misalkan oke, periksanya hanya AST dan ALT. Terus add order. Selesai. Nomor 2 sampel. Setelah itu kita pilih order status untuk memastikan di K229 tadi periksanya 1, 2, 3, 4 di posisi 1. Oh benar, oke. Di posisi 2 nomor labnya ini, periksanya yang ini dan ini. Oke. Setelah oke, baru semua kita masukin, dia proses. Oke. Ternyata oh enggak, salah, dia nggak periksa asam urat kok, dia cuma periksa gula urin kreatinin aja. Selama di posisinya masih pending, kita bisa delete, langsung delete. Oke. Selama posisinya pending. Tapi kalau ada schedule, kita nggak bisa delete.
karena udah masuk perintah, nggak harus dikerjain. Oke. Atau dia minta ada tambahan lagi, udah running nih, ini udah di running, ada tambahan lagi, kita order lagi bisa pasien carrier-nya berapa, posisi berapa tadi, nomor HP berapa, tinggal tambahin. Nanti dia akan muncul pertanyaan, mau ngambil sampel dari posisi yang ini, kita jawab oke, dia langsung lanjutin. Pada saat sampel kan, bukan pada saat sudah selesai. Oke, ini kita delete. Untuk delete semua kita pilih aja select all. Setelah itu delete. Oke. Oke. Paham order? Jadi setiap menjalani kontrol jangan lupa cek order status. Itu juga dengan ini Pak ya, kayak Kalibrasi kontrol 229 posisi 1. Misalkan gula. Terus add order. Masuk kan perintah. Ya. Terus tadi gula kalibratornya ini yang dipakai lot yang berapa ya? Oke. Kita pilih aja ini, sentuh. Terus pilih detail. Ini nama kalibratornya. Lagi, delete ulang order. Delete. Terus ternyata dia ada lot yang lain, misalkan K229 posisi 1 gula. Nah, untuk milih lot yang lain, pilih Assign Option. Di sini ada group lot kalibratornya, kita pilih yang garis. Di sini ada lot yang lain nanti. Kita pilih lot yang lain, sentuh, baru done. Oke. Karena di sini ada kontrolnya. Teknopat misalkan lotnya segini, terus misalkan ada lot lain 176, pilih 176, atau lotnya tetap 186, tinggal pilih all, ASPL. Setelah itu add order. Oke, paham? Hasil kan? Berarti kita pengen lihat hasil dari pasien. Ini hasil pasien ya, bukan hasil kontrol atau kalibrasi. Ini hasil kontrol. Nah, di sini ada result review. Result review itu hasil yang dikeluarkan pada saat ini dan pada saat kemarin atau kemarinnya lagi selama. Jadi kita hanya ngomongin hasil kontrol dan hasil kalibrasi. Oke. Di sini ada result QC, result review. Hasil QC summary. Ini yang ngebantu Mas Windy nanti QC summary, jadi dia akan menghitung secara otomatis min aktual terhadap min yang kita input. Dia akan hitung SD aktual terhadap SD yang kita input, dan dia akan hitung CV persennya aktual. Ada nggak ya coba? Nah, ini ALT baru 1. Aktual minnya 22. Nilai yang kita masukin 26. SD-nya 2,6. Oke. Baru 1 dia belum bisa hitung. Aktual SD-nya belum, aktual CV-nya belum. Nanti kalau establish min Mas Windy bisa ambil dari sini, tetapi jangan lupa pastikan kontrol yang nggak masuk dibuang. Karena kalau misalkan kontrol yang nggak masuk diambil, lebar ntar SD-nya. Oke, QC summary, paham ya QC summary? Belum kelihatan karena baru 1. Levi Jennings? Ada yang tahu Levi Jennings? Grafik. Levi Jennings itu grafik kontrol sebenarnya. Levi Jennings itu kayak kita mau ngeplotin. Nah, dari Levi Jennings itu dapat Westgate rule. Dari Levi Jennings kita dapetin Six Sigma. Nah, kalau nanya Westgate rule itu apa? Itu aturannya. Belok kanan nggak boleh langsung, harus belok merah, ya itu Westgate rule. Tapi Sigma itu mengacu kepada Westgate rule. Dia berupa plot
kayak gini. Ini bukan data di produk dadakan. Tinggal dadakan. Terus selama dia belum ganti load dia akan terus berbulan-bulan. Jadi padat tuh. Enggak padat banget sih, saya udah cobain ya. Nggak ada. Status kalibrasi terakhir. Udah 5 kali, dia kan 5 kali kan saya dia 5 kali dia muncul semua. Nah, biasanya kalibrasi story ini yang suka saya minta nih kayak ini. Kan banyak nih. Albumin. Gitu ya kan. Ini historiknya. Jadi udah pernah dikalibrasi. Store QC kontrol yang sudah dirilis. QC report kalau mau ngeprint, saya nggak pernah pakai ini. Exception ini ya kalian error. Exception. Ada exception status, error yang muncul dan nggak kita delete dia akan muncul di status. Store yang kita store rerun status. Oke. In case kita nemuin sampel misalkan ada bekuan, clotting, bubble. Nah, supply udah saya jelasin tadi. Sistem. Nah, di sistem ini ada maintenance, ada diagnostik, ada system log, ada configuration, utility, dan event mail. Sampai sini ada pertanyaan? Orang ada kan? Lagi? Terus? Oke, masukin sini. Oke, baru tutup. Oke. Oh. Jadi nanti pada saat kalian kontrol, misal ini, nggak semuanya. Oke. Untuk parameter enzim, parameter apa aja? AST, ALP, kinetik, kayak AST, ALP dan lain-lain. Dia kalibrasi tidak, tapi kalibrasi menggunakan air yang ada di air. Oke. Jadi enzim tadi sangat berpengaruh terhadap kondisi RO. RO-nya jelek, hasilnya akan jelek. RO-nya bagus, hasilnya akan bagus. Masukin terang, ngarang. Ini posisi 1 AFP, ALP. Dia langsung proses Tanah air. dengan air. Dia 3 kali, 3 part. Langsung kan? Untuk ALP dan ASP. Hasil organ sampai dia udah diaktifin belum ya? Oke, K nomor pokok H hemolisis 12 mana hemolisis? Nomor 2 perform. Sorry. Kita kalibrasi dulu. Iya tadi ya. Sampel pipetter perform. Oke. Dibuka tadi ya.
picture. Yang dibutuhin ini. Sampel ke posisi satu. Oke. Posisi mana? Sampel carrier, les sampel carrier di B1 posisi 1. Masuk. Terus nanti dia kesini. Karena belum kepake, ntar kalau udah kepake nih isi semua. Ya. Kotaknya ini. Ntar geser, nanti dia lewat, balik lagi, sisi yang kanannya juga dilewatin. Jadi lama. Pengakuan. Bersihin, Lepas pakai Lepas. deterjen. celupin, bersihin. Terus jangan panik kalau kapasnya ketinggalan di dalam. Jual. Diketruk aja. Diketruk nanti dia akan lepas cabut. Terus nanti habis dalamnya terus bagian luarnya bersihin juga. Semua ada 100 Senggar. Buat yang dinas malam aja. Ya kamu kan. 8 bulan ya. Oke. Continue. Tahan dulu. Oke, proceed. Kan 6 bulan sekali. Pikiran itu ngomong enggak? Kalau ada problem form, oke. Lebih sering ditinggal. Yang satu proses picture lah. Dan berikutnya hanya ini. Proses open bagian supply. Masukkan bagian segmen kita calibration target bracket about oke. Bracket outer bagiannya remove ke segmen lepas. Open braille processing center cover, loose thumb screw on the Y-shape ini dilepas. Nah, di sini ada Pas kayak tonjolan.
Ini kuvetnya diganti lagi bukan yang tadi. Bukan yang tadi selepas. Posisinya dia ngacak. Sekena-kena ini dia. Itu diganti sama yang ini ya. Sama yang ini. Posisinya bebas. Di mana? Udah ditentuin. Yang paling gampang. Oh iya. Yang bisa Pokoknya lepas. Ini nanti Kan tadi kamu mau ada ini. proses basahin. Kita harus ngebasahin jarumnya. Ini R1. Kalibrasi. Hai Siri. Tak muncul. Kenalan gue sama Siri bentar. Oke, dia mulai kalibrasi. Oh, kabar. Habis itu iklan. Enggak apa-apa. Ya, baru mau saya bilangin. Proses. Masangnya ada lautnya. Monthly. Ada tulis tuh sama proses. Nanti kalau ada yang gini. Monthly. Colokin. I'm sorry, okay. Jadi ada ini lubangnya begini. Satu, dua, nempel. Dan Proceed. nah sekarang cek searing and valve. Perform. Oke. Proceed. Buka supply pintu. Ya. Inspect searing body, desample and try again. Dia ada leak kayak kotoran atau apa gitu. Oh iya. Proceed. Proceed. Yang mana? Dah, monthly. Quarterly. Nah, teman-temannya yang belum bisa. Yang ini nggak terlalu ini lah. Ganti lampu wajib 4 bulan atau ada indikator? 10.000 jam. Berarti nggak harus 4 bulan kan? Ya itu kan 10.000 jam. Sekarang ada 4. Kalau di 24 jam. Oke, kita ganti aja. Belajar. Ganti lampu. Ganti lampu, alat dimatikan. Kalau masuk ini demo. Proceed. Ini ditulis. Mau di wasramnya? Wasram makanya. Ada garansinya. Obek. Ini proceed. Oke. Power off processing module using main circuit breaker di belakang. Nah, sekarang kita matiin. Alatnya dimatikan. Ini gimana? Oke. Tujuannya apa? Tunggu matikan 5-10 menit untuk matikan. Ini nyala terus. Iya. Dan lampunya halogen nggak boleh pegang lampu. Lampu halogen tidak boleh dipegang lampunya. Kayak alas tisu gitu. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh ya. Kalau ini wajib nggak boleh. Kalau gitu gini aja kak, lempar pasang sendiri. Nih lampunya. Ini bekasnya. Lampunya
Oh enggak, ini baru. Nah, pegang yang ini ya. Jangan. Mengganti lampu. Oke, nah terus ini lampunya. Oke, kita lanjut proceed show video. Terus sampai di situ show video lagi cara masangnya. Jadi masangnya dia ada 3 lubang, 1, 2, 3, tapi bentuknya begini, segitiga gini. Di sini rapet, di sini pun mentok rapet. Oke. Kalau dia longgar, cahayanya keluar alat L. Oke. Lagi video. Show picture dulu. Nih. Dorong ke atas tuh kan masaknya, tekan. Baru dibawa. Cuma segini nih. Apalagi segini. Ini cuma segini. Selesai. Oke, proceed. Kalau udah selesai semua, alat dinyalain tapi didiamin selama 30 menit. Alat dinyalain, didiemin 30 menit. Sekarang ini kita pasang lagi. Ini tadi kan saya ada lepas nih. Pasang. Oke. Terus ini pasang lagi. Bautnya tutup ya. Nah, ini kan ada 2 tahun. Di atas. Nih. Ya. Oke. Untuk kalibrator dilakukan Aquabides 1 mili. Tanggal bulan tahun. Oke, berarti bulan 7 itu sekitar berapa? Oke. Ya. Setelah itu sentuh CKIP-nya. Ini L ya. untuk yang 158. Oke. Nah, setelah itu done. Dan sentuh default-nya di atas. Default. mana Pak? Sebelah kiri. Ini? Nah, iya. Oke, done. Oke, default itu kalau misalkan kita kalibrasi, oke, exit. Oke, exit, cancel, exit. Oke, dari awal sistem. Salah. Benar. Iya betul. Benar kasih. Kalibrasi. Ya. Oke, terus Terus kalibrasi. Set. terus Bilirubin. Ya. Terus siap nggak beli? Tidak sih. Saya masukin dulu deh. Ini file data 153 17 ya. 1 serius 17 bukan 17.5. Oke, terus lanjutin ini lah. yang tadi mau Iya. Kasih FD-nya besar. Tangannya. Oh, dan itu belum diisi. iya ya, benar juga. Nanti define data. Ya. Dan
Ini mas. Pakai miligram desiliter. Miligram per 7. Itu direct dulu ya. Itu direct dulu ya. 0,9. Jangan sampai salah. Titik. Titik ya, titik. Bil 2 ini Kalau 2. Kan ada kelas 1 kalau 2.